Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading ya. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang mengalir dari kartu yang bertebaran. Tapi sebelum reading, wajib ritual candle. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing, energi booster, energi ngantuk buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita masih pakai protection sampai selesai gerhana matahari. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih tip, ngasih gift, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit, biar nggak gagal paham, readingan aku selalu bercerita tentang energi kamu dan dia. Dan readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu ataupun dia. Bisa juga ada kemiripan dengan readingan-readingan sebelumnya, mungkin juga bisa membosankan. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini ya, jangan dibaperin, jangan diseriusin. Anggap aja kita sedang berhaluri ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Udah, itu aja. Kita cek dulu energi dia dan kamu ya. Jatuh. Oke, konektor antara kamu dan dia. Lala. Ada 10 of one. Ada sesuatu yang dipikul. Bebankah, pikirankah? Atau rintangan-rintangan antara kamu sama dia. Hubungannya sepertinya berat, ya. Oke, energi dia kebalik. Di sini ada 3 of one, banyak perencanaan, ada langkah-langkah yang ingin dia lakukan, sudah diawali tapi prosesnya masih berjalan. Banyak harapan-harapan untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkaitan dengan properti. Yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang punya rumah udah punya rumah pengen yang lebih bagus, punya rumah kecil pengen punya rumah besar gitu. Atau ini tentang kerinduan dia terhadap kampung halaman atau rumahnya, di mana dulu mungkin dia dibesarkan. Ada gambaran gitu. Kemudian di sini ada The Chariot, ada satu sikap tindakan yang ingin dia ambil dengan segera. Kalau ditunda-tunda nanti takutnya berlarut-larut ya. Lagi berpikir sesuatu apa ya? Banyak tentang perubahan yang sebenarnya udah dia lakukan tapi kayak agak stuck sih. Makanya jadi kayak racing, kayak pengen dikejar cepet-cepet, mau dia harus beres gitu. Oke, kemudian sini ada 9 of Cup ya, lagi menikmati kenyamanan atau mengumpulkan atau mengejar kenyamanan dalam hidup dia. Kalian berdealing sama seseorang kolektor kah, atau yang suka mengkoleksi sesuatu ya. Bisa juga ada energi introvert, seneng kalau udah main dengan
mainannya. Energi kalian di sini ada The Lovers. Apakah ada perasaan cinta yang sedang tumbuh? Entah ini kepada orang baru ataupun kepada orang masa lalu yang ingin kalian tumbuhkan lagi. Atau ini tentang pengharapan, masih menginginkan yang namanya sandaran hati. Kayak lagunya Leto. Kemudian ada strength, ya, ada kepercayaan diri yang lagi meningkat dalam diri kalian. Ini juga ada keberanian, ada power yang lagi meningkat. Terus di sini ada Nine of Pentacle. Energi kalian bagus, positif banget ya. Nine of Pentacle juga sepertinya sudah lagi mendapatkan sesuatu yang sudah kalian kejar atau kalian tunggu. Apakah ini ada kaitannya dengan THR atau ini tentang kenyamanan secara finansial ya. Ini juga lagi-lagi ada sesuatu yang lagi dialokasikan nih ya. Mungkin bagi-bagi THR kepada anak-anak kecil, ponakan atau ya keluarga kalian. Oke, kita lihat antara kamu dan dia. Cuman aku lihat kalian ada pencapaian yang tercapai, tapi kok kayak ada perasaan was-was ya. Kenapa? Apakah was-was masalah finansial atau was-was tentang lingkungan sosial nih? Oke, di sini ada fantasi. Kemudian ada influence. Kemudian ada karma. Kemudian ada pain. Intuition. Bottom of the deck ya. Ada running. Seseorang udah mengghosting, menghilang ya. Kalian berdealing sama tukang sulap, bisa menghilang lagi sayang-sayangnya. Running, ada yang sudah melarikan diri atau memang lari dari tanggung jawab. Fantasi, ini hubungan yang landasannya ketertarikan secara fisik ataupun secara seksual chemistry ya. Daydreaming, imagining, fantasize ya, artinya juga masih ada yang berfantasi. Mungkin ada momen-momen indah yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Ini masih suka terbayang di dalam pikiran. Kemudian ada influence, ada attachment, ada third party, ada peer ya. Ini tentang adanya pihak ketiga, orang ketiga. Influence juga kalau secara harfiah, apakah dia memang sebagai influencer atau orang yang berkaitan dengan public area juga bisa, yang banyak menggunakan kata-kata atau kalimat atau penampilan. Attachment di sini banyak yang sedang mengattach sesuatu, tapi sepertinya yang di-attach itu adalah hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh. Artinya tadi ya, nggak bertanggung jawab. Ini juga tentang ketakutan karena adanya dua sudut pandang atau dualitas yang sepertinya sulit banget untuk disatukan antara kamu dengan dia. Karma ya. Ini dengan consequence, ada cause and effect, ada debt ya. Ini ada hubungan karma antara kamu dengan dia. Yang nggak tahu apakah memang karma ini adalah kehadiran kamu untuk menuntaskan karma dia, atau kehadiran dia untuk menuntaskan karma kamu, atau kedua-duanya baru menciptakan karma baru juga bisa. Kalian yang paling tahu karma ini mengarah kemana ya. Ada pain, ada situasi sakit, kesakitan, perih, ada ketakutan, dan ada caution. Caution ini tentang peringatan. Artinya mungkin kalian sadar bahwa kalian berdealing dengan seseorang yang red flag, tapi nggak tahu ya, mungkin sudah terbawa fantasi tadi. Kemudian di sini ada intuition, heart song, telepati, inner knowing. Menjalin hubungan sama dia ini membuat kamu jadi kreatif. Ya, atau salah satunya lah, kreatif dalam artian meningkatkan intuisi atau intuisinya meningkat dengan sendiri juga bisa. Ini banyak yang energinya mungkin banyak yang mentelepati atau melakukan doa-doa secara ritual. Apapun itu ya. Ini juga tentang inner knowing, artinya sensitivitas dalam diri kalian ketika merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam satu hubungan. Maka intuisi kamu jadi meningkat sehingga banyak yang mencari tahu, kenapa ya kok rasanya gini, kok rasanya gitu. Apa jangan-jangan begini, apa jangan-jangan begitu. Gitu. Kita lihat dari tarotnya ya.
Oke, di sini ada Seven of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Hangman. Kemudian di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Eight of Swords. Masih sama Gemini, Libra, Aquarius. Hubungan yang tanpa status, HTS, hubungan tanpa kejelasan, atau hubungan yang menggantung. Ini adalah hubungan yang benar-benar membawa rasa sabar yang besar banget. Ya. Karena apa? Di sini ada kesabaran di mana kalian mungkin sudah ibaratnya orang menanam ya. Menanam itu harus dipupuk, ditunggu, bertunas, bertumbuh, berkembang. Tinggal berbuah yang metik orang lain. Ada yang jaga jodoh orang sepertinya ya. Artinya itu adalah tentang kesabaran. Terlalu lama menunggu tanpa kejelasan, tanpa kepastian, padahal hubungan nggak jelas. Padahal hubungan digantung ya. Akhirnya apa? Begitu pengen hubungan ini disolidkan atau dikomitmenkan. Ketika bertanya yang terjadi apa? Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang belum bisa mengambil sikap. Ya, belum bisa menentukan pilihan arahnya. Mau dibawa kemana hubungan ini. Jadi ngambang lagi aja kayak ada hangman. Ya. Padahal kalian mungkin sama. Sudah pegang mapping, artinya sudah banyak rencana yang kalian lakukan dan kalian buat. Awalnya dengan alasan A, kalian memaklumi, alasan B, oke, masih ditunggu, alasan C, masih juga dimaklumin. Makin lama kok jadi keasikan menunda-nunda, atau semakin asik mendelay-delay sampai benar-benar akhirnya hilang. Seperti itu. Selalu terjadi pertengkaran, pertikaian antar mulut. Ucapan-ucapan yang lumayan tajam, lumayan perih, atau ucapan-ucapan yang dianggap biasa sama dia padahal di mata kamu itu adalah ucapan yang badas, atau kayak ya taman satwa, taman safari keluar semua, kaki 4 keluar semua. Itu ini juga tentang ego yang berkecamuk di dalam diri dia, bahwa dia itu masih pengen menjadi center of point. Dia juga masih ingin diperhatikan sama orang banyak. Dia masih mau memperlihatkan keunggulannya dalam diri dia. Artinya dia masih suka berkompetisi. Baik hal besar apalagi baik hal kecil apalagi hal besar ya. Tentang penampilan mau berkompetisi, tentang makan di satu tempat mau berkompetisi, ada aja setiap gerakan, setiap tindakannya harus ada kompetisinya. Jadi supaya dia tetap terlihat wah, gitu. Ya, ada Eight of Swords, dia pintar mengikat kamu, dia pintar membuat kamu terbelenggu dengan satu situasi, tapi setelah dia pintar melakukan hal itu, dia tidak bertanggung jawab. Atau dia tidak merawat, tidak memaintain. Ibarat orang membangun sesuatu itu adalah hal yang gampang. Ya, membangun dapur itu adalah sesuatu yang mudah, tapi merawat dapurnya nggak mau. Habis masak ditinggalin, ya, berserakan, kotor, memaintainnya itu yang sepertinya di sini sulit. Untuk memulainya tuh ya mungkin dia paling antusias dalam hubungan kalian. Tapi perjalanannya kamu yang justru akhirnya antusias sama dia, dianya mulai lemes. Lemes besti. Mulai kayak pasif, mulai kayak nggak ada pergerakan apapun juga. Ya. Ini juga ada gambaran yang dimanfaatin. Dia artinya mau memetik sesuatu aja dari kamu. Ya tergantung yang dimanfaatinnya dari versi apa. Itu. So far ya, apapun lah yang sudah terjadi di sini energinya. Kalau yang aku lihat sih memang dianya juga ada kemelekatan sih sama kamu. Ya, mungkin karena dia melihat memang ada potensi lebih yang ada di dalam diri kamu di sini. Jadi walaupun dia mungkin dingin, walaupun dia diam, walaupun dia pasif, tapi sebenarnya ada perasaan yang bisa dikatakan lumayan besar sih.
Tapi ingat ya, perasaan besar itu tidak menjamin serius loh. Jangan kalian nanti bertanya, Mi perasaannya besar tapi kok gini. Banyak orang yang memiliki perasaan besar tapi keseriusannya nggak ada. Ada yang orang memiliki perasaannya kecil tapi dia serius gitu. Nanti baru bertumbuh. Ya, beda-beda orang di bumi ini kelakuannya. Ada yang diam aja tapi cinta. Ada yang rajin banget tapi nggak cinta. Jadi kalian harus juga memahami karakter pasangan kalian di sini. Terlepas apapun nanti temanya, apapun hasil readingan ini ya, karena aku juga kan cuman membacakan. Jadi aku nggak memaksa kalian apakah balikan sama dia atau tidak. Ya walaupun di kartunya gambarnya bisa balikan, kalau kamu mau balik ataupun enggak itu hak kamu ya. Jadi jangan komen, ngapain balikan lagi sama dia udah kayak gini-gini kok maksa-maksa balikin. Kapan aku maksa kalian? Kena repet sama mami. Oke, kita lanjut. Two of One. Lagi bingung dia. Lagi dihadapkan dengan dua pilihan. Lagi stuck. Aries, Leo, Sagittarius. Sudah punya kendaraan tapi kayak nggak tahu kurang bensin kali. Atau apa. Kemudian di sini ada Knight of One, Aries, Leo, Sagittarius. Tuh bergerak lagi, Nine of One. Masih sama Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Oh ini sih tentang flashback ya kalau aku lihat. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Dia lagi veles, mami. Dia lagi flashback ke masa lalu nih tentang suatu perbandingan ternyata. Oke, energi kalian bottom of the deck ya, King of One. Udah punya ketertarikan baru sama orang baru kah kalian? King of One ini tentang ini ya, keberanian dalam diri kalian. Ya mungkin sekarang lagi banyak yang tadi kepercayaan dirinya lagi meningkat atau lagi banyak meningkatkan diri secara fisik ya, secara harfiah. Jadi nggak lagi memikirkan tentang spiritual dulu nih, tapi lagi memikirkan tentang penampilan ya, tentang badan yang sehat, tentang badan yang bugar, tentang penampilan yang bagus, baju bagus, yang penting terlihat menarik. Ada energi show up. Ada sesuatu yang ingin kamu tampilkan di sini supaya memiliki ketertarikan atau kamu yang sedang tertarik sama seseorang. Aku ngelihatnya dia lagi flashback ke masa lalu tentang suatu perbandingan atau suatu penilaian ternyata di sini, ya. Apakah kamu sekarang mulai dibanding-bandingkan dengan seseorang yang lain, atau dia mulai menilai antara kamu dengan yang lain, siapa sih yang lebih baik, siapa sih yang lebih benefit, siapa sih yang lebih loyal heart, ya, atau unconditional love. Karena di sini kalau aku lihat tentang perjuangan yang sudah kamu lakukan kepada dia nih memang gak main-main ya. Apapun kamu singkirkan selama kamu bisa tetap sama dia. Apapun kamu singkirkan selama kamu bisa mendapatkan perhatian dia. Jadi ini tentang upaya yang pernah kamu lakukan. Kalau dia sudah sampai mengingat ke arah upaya-upaya yang pernah kamu lakukan dalam hubungan kalian, it mean artinya kalau dia sekarang bersama seseorang, dia ngerasa bahwa orang itu berarti tidak pernah mengupayakan sesuatu buat dia, atau tidak pernah berkorban sesuatu buat dia seperti kamu berkorban sama dia, ya. Ini banyak energi stalking juga, masih mengamati ya. Nine of One dia lagi recovery yang aku lihat, dalam diamnya mengamati, tapi dia lagi mencoba healing, mencoba memperbaiki diri. Nine of One ini juga tentang prioritas hidup ya, yang dia sedang pikirkan untuk diri dia sendiri. Belajar dari suatu perbandingan yang sudah dia lakukan di belakang kamu atau setelah tidak bersama kamu, kalau yang tidak bersama, tapi aku rasa banyak yang nggak bersama di sini ya. Apapun juga prioritas diri dia mulai dia pertimbangkan ya. Jadi kayak dia nggak mau lagi kayak hidup itu buang-buang waktu, hidup itu sia-sia aja tanpa
sesuatu yang dia dapatkan. Artinya sudah mulai memahami tentang arti feedback. Ketika kamu memberikan seseorang, kamu juga menerima. Sebaliknya, ketika kamu diberikan, kamu menerima. Artinya ada bolak-balik yang harus diberikan. Bukan hanya menerima terus, tapi tidak mau memberi. Ada kesadaran ke arah situ dalam diri dia saat ini, ya. Seven of Swords nih. Kesadaran pernah memanipulasi kamu. Kesadaran tentang, ya, dimana pernah memanfaatkan kamu, padahal dia tahu kalau kamu itu memang tulus sama dia, kalau kamu itu memang selalu memberikan apa yang menjadi keinginan dia, yang menjadi kesenangan dia, walaupun itu hal-hal kecil, walaupun cuma cilok ataupun seblak ibaratnya gitu, ya. Dan dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang fleksibel di sini, dan dia tahu kamu itu adalah orang yang membawa hoki dalam hubungannya sama dia. Artinya kalau sama yang lain dia amsyong atau nggak laki ya, atau nggak hoki ya. Jadi dia kayak ngerasa bahwa sama kamu tuh benar-benar bisa berubah warna hidupnya, ya. Itu dia. Apalagi kalau kalian adalah orang-orang yang nggak pelit, maka di sini terjadilah perbandingan antara kamu dengan yang lain. So, temanya apa dong? Temanya, ya, dia mengakui, gampang nih, nggak ruwet mikirnya. Dia mengakui kalau kamu itu memang berbeda dari yang lain. Kita lihat apa sih yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Siap-siap, jangan kegeeran. Cie. Apa sih yang membuat kamu berbeda dari yang lain? Kadang dalam readingan aku nggak nyebutin ya tentang perbedaan, tentang apa, lanjut, nggak apa-apa. Karena juga itu kan tiap hari hampir ada kemiripan. Supaya tidak terlalu lama durasinya, aku pengennya on point aja. Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Apa sih yang membuat kamu beda dari yang lain? Kemudian di sini ada Four of Wands, Four of Swords, 4-4. Aries, Leo, Sagittarius, Temperance, Sagittarius. Kemudian apa sih Knight of Wands yang membuat kamu beda dari yang lain? Sama nih tuh. Kemudian di sini ada Six of Wands. Yang membuat kamu berbeda dari yang lain, kamu itu menerima, ya. Walaupun misalnya kamu disakitin, walaupun kamu sudah berantem sama dia, tapi kadang-kadang kamu tetap masih menerima kekurangan dalam diri dia. Artinya kamu juga let it flow, ya, tadi karena ada energi menunggu dengan sabar. 1 kali, 2 kali masih kamu upayakan. Artinya walaupun kamu disakitin, tapi dia tahu kalau kamu itu masih bisa menerima dia lagi, atau masih bisa memaafkan dia, atau kamu memang bisa memendam rasa sakit yang pernah dia berikan kepada kamu. Mungkin sama yang lain kalau disakitin habis dia, diparangin mungkin, atau dibalas balik, atau jangan-jangan justru dia yang sering disakitin. Itu yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Ada Four of Wands. Kamu tuh punya ketulusan, kamu tuh punya kestabilan dalam mencintai dia. Kamu itu punya konsistensi ketika memang sudah meyakinkan diri ingin menjalin hubungan sama dia, maka kamu menetapkan diri sama dia. Ya paling kalau ada yang selingkuh juga beberapanya aja, tapi mungkin energi kamu besarnya ke dia. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang kompetisi juga, siapa tahu ada yang lebih baik di antara atau memang sama-sama tukang selingkuh juga ada, ya. Tapi di sini terlihat energi yang kamu berikan ke dia itu jauh lebih besar daripada kompetisi yang lain. But at least apapun cerita itu, ini tentang kestabilan sih, tentang konsistensi kamu dalam menyayangi dia. Yang membuat kamu berbeda dari yang lain di sini adalah Temperance. Kamu sudah memiliki jiwa yang stabil, baik itu stabil secara finansial, stabil secara perasaan, atau stabil secara tindakan-tindakan. Kamu tuh banyak bisanya, ular kali. Banyak bisanya, ya. Kamu tuh orangnya kreatif,
Tangan kamu banyak, artinya kamu sangat berguna buat dia. Kamu bisa membantu dia dari sisi ini, dari sisi itu, ide ini, ide itu. Kamu tuh orang yang kayak nggak ada habisnya, nggak ngebosenin sebenarnya. Kalau sempat dia ngerasa kayak ngebosenin, ya karena dirinya aja yang belum bisa ya menetapkan diri dia untuk tidak bosan sama kamu. Bosan itu bukan dari apa yang tidak kamu lakukan kepada dia, tapi dasar orangnya aja yang seperti itu. Ya, nah ketika jauh ini yang terjadi kesadaran, ya ternyata kamu tuh serba bisa dibanding sama yang lain. Ini juga tentang perjuangan kamu naik off one ya, dia tahu banget ya, dia ngerasa kamu itu berbeda. Kenapa? Kamu memperjuangkan dia, kamu memprioritaskan dia, kamu juga banyak membantu dia dalam berbagai hal. Itu kamu mau berperang tadi, kayak kamu bisa nyingkirin yang lain demi memprioritaskan dia. Ada janji sama teman, bisa kamu singkirkan. Gak jadi deh janji sama teman, sama kamu aja. Ada ini, ada itu, kamu prioritasin dia. Itu ya. Kemudian di sini ada Six of Wands yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Ya kamu ini adalah tipe pejuang, kamu adalah tipe mandiri, kamu adalah tipe yang mapan. Kamu tipe orang yang benar-benar di mata dia itu punya kemandirian tersendiri lah, kayak punya keunikan. Jadi kayak kamu tuh bukan orang yang mau berpangku tangan. Jadi kayak abis ribut, abis berantem pun pasti kamu mengupayakan berbagai hal untuk baikan lagi. Kalau yang satunya mungkin setelah diabaikan atau setelah berantem malah dicuekin, malah silent treatment, atau melakukan hal-hal yang tidak seperti dia inginkan atau dia harapkan. Itu dia. Kita lihat apalagi yang membuat kamu beda dari yang lain. Kucing ini ya. Menjatuhkan sesuatu pula dia. Oke, yang membuat kamu berbeda yang dari yang lain. Naik of Cup, kasih sayang kamu, perhatian kamu. Cancer, Scorpio, Pisces. Kayak kamu nggak ada matinya deh kalau misalnya kita jalan yuk, nggak ke satu tempat itu aja, ngebosenin gitu. Kayak kamu tahu aja, kesini yuk bagus, ke situ yuk bagus ya. Yang membuat kamu berbeda dari yang lain juga, kamu banyak sumber informasi nih. Artinya mungkin networking kamu besar, lebar, luas. Atau kamu tuh punya banyak circle yang bisa mendapatkan informasi-informasi apapun juga. Ya, kemudian ada Eight of Cup. Kemudian di sini ada Four of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Chariot, Cancer. Kemudian di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang membuat kamu berbeda dari yang lain itu adalah kamu orangnya ketika memang sudah fokus sama dia, kamu memilih untuk mending bertransformasi sendiri. Ya, bukan berarti tadi kamu di sini networking kamu luas, tapi kamu juga yang heboh sama teman-teman kamu tuh enggak. Jadi kamu tahu memisahkan diri ketika sama dia, fokus sama dia, ya kamu kayak lebih banyak menarik diri daripada lingkungan-lingkungan kamu kalau tidak penting-penting banget, ya. Dan di sini adalah tentang upaya kamu ingin menaikkan derajat dia, meningkatkan dia jadi orang yang punya level tertentu, ya, menaikkan dia menjadi seseorang yang bisa jadi nomor satu di lingkungannya atau menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga membuat kamu berbeda di mata dia. Ya, tadi perbandingan, mungkin yang lain nggak jalinin hubungan gitu-gitu aja. Nih, ini ceritanya si Bagong yang lagi dibagongin ini kalau aku lihat. Ya, kemudian ada Four of Cup yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Di sini kamu entahlah kamu bisa berhemat, entahlah kamu bisa menabung, atau kamu tahu banget caranya menempatkan mengalokasikan apa yang menjadi kepunyaan kamu. Apa sih kalimatnya? Yang kamu milikin. Artinya kamu orang yang bisa dikatakan nggak ada habisnya. Beberapa di antara kalian di sini mungkin ada yang memang tajir, melintir, atau kalian memang orang-orang yang sudah mapan, sudah mandiri, sehingga kayak dia tahu kalau kamu tuh bisa ngebantu dia secara finansial atau bisa membantu dia secara materi juga, ya.
Artinya itu, kamu bisa merangkul dia, bisa ngebantu dia secara finansial. Mungkin yang di sana nggak gitu, morotin malah. Kemudian sini ada The Chariot yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Kamu itu sat. Ketika mungkin dihadapkan dengan satu permasalahan, mungkin kamu akan langsung mendapatkan solusi-solusinya. Oh, kalau udah kayak gini mah gini aja, nanti pasti bakal gini. Atau kayak misalnya dia lagi bengong, lagi nggak tahu menyelesaikan masalah, kamu sat. Ya, kayak kamu tuh punya banyak ide deh untuk membantu dia. Itu. Kemudian sini ada Page of Cup, nih dia, ya. Yang membuat kamu beda dari yang lain, ya memang di sini memang masih ada benang merah yang melekat antara kalian berdua, dan ini tentang ketulusan kamu dalam mentreatment dia, dalam merawat dia, dalam memberikan perhatian-perhatian, atau kamu sangat memahami apa sih yang menjadi kesenangan dia, makanannya, minumannya, hobinya, atau hal-hal lain yang benar-benar kalian itu bisa sevisi, sekemistri. Itu dia. Jadi aku nggak perlu cek perasaan lagi ya, karena kita, oh iya ya, harusnya hari ini reading tentang perasaan. Aku tunda besok deh, kok lupa aku. Kita nggak ngecek perasaan lagi. Baru ingat, thumbnailnya udah dibikin. Oke, di sini ada Ace of Coin ya, energi dia tuh ada keinginan untuk mengawali lagi. Minta maaf mungkin, menyesal mungkin, atau new beginning, menawarkan sesuatu kepada kalian dalam bentuk beda-beda nanti ya. Apakah menawarkan dalam bentuk pertemanan, persahabatan, perbaikan, tergantung dianya. Iya, kok bisa lupa? Semalam udah janji ya, hari ini mau reading perasaan dan keadaan dia. Besok deh, nanti aku bikin alarmnya. Thumbnailnya udah dibikin tadi malam. Karena udah tahu temanya kan, lupa. Oke, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Pisces. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama, ada O, ada G, ada M, ada U, Q, K, H, X, R, V, F, D. Bottom of the deck-nya C. Oke, kita lihat angka interkoneksi antara kamu dan dia. 15, 10, 18, 26, 2, 22, 6, 21, 8, 3. Bottom of the deck-nya 11. Kita baca buku tentang sabar paling dalam. Ke halaman, halaman 138. Pada akhirnya kamu akan sadar bahwa tidak semua hati yang kamu ingin mampu kamu genggam. Berhentilah berusaha memeluk seseorang yang bahagianya bukan bersandar di bahumu. Tugasmu telah selesai. Jangan lagi sakiti dirimu karena harapan yang kamu ciptakan sendiri. Oke, satu lagi, panjang nih. Aku yang paling dekat darimu, tapi kenapa bukan mataku yang kau tatap? Aku yang paling dekat denganmu, tapi kenapa bukan pundakku yang kau dekap? Aku yang paling dekat denganmu, tapi kenapa bukan aku yang kau jadikan rumah untuk menetap? Ternyata kau anggap ada tidak cukup. Ternyata untuk kau anggap ada tidak cukup hanya dengan selalu ada. Itu dia. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.